Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Selama operasi militer malam hari di sebuah wilayah gurun terpencil, tim pasukan khusus Amerika Serikat yang dipimpin oleh Sersan Kelly disergap secara tiba-tiba. Saat tembak-menembak berlangsung, tim tersebut tanpa mereka sadari diculik oleh kekuatan misterius dan menghilang dari medan tempur. Ketika mereka kembali terjaga, tim tersebut berada dalam kondisi bingung dan terkurung di dalam pesawat alien. Tak lama, mereka diserang oleh makhluk alien humanoid tinggi tanpa mata, berkulit berlapis dan cakar tajam dan perisai energi yang memanfaatkan koridor sempit untuk memburu mereka. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Pada tahun 1977, NASA mengirimkan satelit ke luar angkasa untuk menjelajahi luar angkasa. Namun setelah satelit itu terbang melewati planet Saturnus, tiba-tiba satelit itu melenceng dari orbit dan kemudian hilang entah kemana. Pada tahun 2025, pasukan elit Amerika yang dipimpin oleh Kelly sedang berperang di Timur Tengah. Awalnya, Kelly dan pasukannya bisa menghadapi musuh mereka. Kelly bisa menjebol masuk ke dalam jantung pertahanan musuh, meskipun pasukannya hanya berjumlah beberapa orang saja. Namun lama-kelamaan pasukan musuh datang semakin banyak, membuat Kelly dan anak buahnya menjadi kewalahan. Ditambah lagi, mereka hampir kehabisan peluru. Kelly lalu menyuruh anak buahnya untuk menghubungi markas agar menjatuhkan bom di tempat ini. Meskipun resikonya Kelly dan anak buahnya akan ikut mati juga. Tiba-tiba bukannya pesawat pembom yang datang, justru sinar merah aneh yang muncul dari atas langit. Dari balik awan muncul pesawat aneh yang menembakkan laser, membuat pasukan yang mengepung Kelly hancur. Pesawat itu kemudian memancarkan cahaya putih. Kelly dan pasukannya yang penasaran kemudian maju untuk melihat pesawat itu. Namun pesawat itu malah mengeluarkan sengatan listrik yang menarik Kelly dan anak buahnya terbang masuk ke dalam pesawat aneh itu. Kelly dan anak buahnya pun merasa kesakitan. Mereka seperti mengalami mimpi yang buruk. Mereka ditahan dan dijadikan eksperimen oleh sosok makhluk aneh. Singkat cerita, Kelly dan yang lain kemudian sadar kembali. Mereka keluar dari dalam tabung yang dipenuhi oleh cairan. Setelah melihat rekan-rekannya juga baik-baik saja, Kelly curiga kalau saat ini mereka sedang ditahan di dalam markas militer rahasia milik Rusia atau Cina. Rekan Kelly yang bernama Jack kemudian melihat tulisan asing yang tertempel di dinding. Namun secara aneh dia bisa membaca tulisan itu dengan lancar. Jack memberitahu kalau yang menangkap mereka bukanlah pihak Rusia maupun Cina, namun sesuatu yang tidak berasal dari bumi. Prajurit lain yang bernama Reyes selalu menambahkan kalau di tulisan itu juga tertulis nama-nama mereka. Mereka kemudian melihat kalau senjata yang mereka pegang memiliki peluru yang masih terisi penuh, padahal sebelumnya mereka hampir kehabisan peluru. Mereka pun bingung siapa yang menculik mereka dan kenapa senjata mereka terisi penuh. Kelly pun langsung mengajak anak buahnya itu untuk mencari jalan keluar. Mereka kemudian bergerak menelusuri lorong. Namun langkah mereka terhenti karena pintu besi yang ada di depan mereka tertutup. Kelly kemudian mengajak yang lain untuk mencoba membuka pintu ini secara manual. Beberapa prajurit mencoba membuka pintu itu, meskipun terasa sangat berat, mereka akhirnya berhasil membukanya. Mereka pun langsung melewati pintu itu satu persatu. Setelah dilepas, pintu itu langsung menutup kembali dengan keras. Setelah beberapa saat menyusuri lorong lagi, mereka kembali menemukan pintu besi yang tertutup. Namun kali ini pintu itu tidak bisa dibuka karena ada besi pintu yang keluar jalur. Seorang prajurit yang bernama Rodi kemudian menemukan lubang ventilasi. Dia menyuruh Reyes masuk ke dalam lubang ventilasi untuk memeriksanya. Reyes pun langsung masuk dan menelusuri lubang ventilasi itu. Setelah keluar dari dalam lubang ventilasi, Reyes melaporkan kalau situasi aman. Kelly dan yang lain pun kemudian masuk ke dalam lubang ventilasi. Menyusul Reyes, setelah keluar, seorang prajurit yang bernama Gibbs melihat ada bekas cakaran aneh di pintu. Seperti ada makhluk yang sangat kuat mencoba mendobrak pintu itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari jauh. Kelly yang penasaran pun mengajak pasukan untuk memeriksa sumber suara. Sepanjang perjalanan mereka melihat ceceran darah di lantai. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sini mereka melihat mayat-mayat manusia yang digantung dengan kondisi yang mengenaskan. Kelly lalu mengajak Reyes dan Gibbs ikut dengannya untuk memeriksa lebih dalam. Mereka kemudian melihat ada seorang wanita yang ternyata masih hidup. Kelly pun langsung melepaskan ikatan wanita itu dan wanita itu bernama Raffi. Tiba-tiba dari samping muncul alien yang menyeramkan. Alien itu langsung menyerang Gibbs hingga tewas. Pasukan yang tadi ada di luar kemudian masuk membantu Kelly. Mereka menembaki alien itu bertubi-tubi namun sia-sia. Ness kemudian mengambil senjata alien yang ada di samping pintu, namun dia tidak bisa menggunakannya. Rodi pun langsung meminta senjata itu secara aneh. Rodi bisa mengaktifkan senjata alien
alien itu. Rodi pun akhirnya berhasil menumbangkan alien itu dengan senjata alien. Saat akan diperiksa, tiba-tiba alien itu bergerak kembali. Raffi pun langsung menembak kepala alien itu hingga hancur lebur. Raffi kemudian mengajak yang lain untuk bergegas pergi, dan dari belakang pasukan alien datang menyerang mereka. Seketika terjadi baku tembak yang sengit. Kelly menyuruh Raffi dan yang lain untuk segera pergi. Dan saat sedang berlari, Raffi tertembak di kakinya. Setelah Kelly dan pasukannya mundur, Raffi pun langsung menutup pintu besi untuk mengulur waktu. Kelly dan yang lain kemudian memasuki saluran ventilasi. Reyes menyuruh yang lain masuk terlebih dahulu karena dia sedang menembaki alien. Di saat giliran Reyes masuk ke dalam lubang ventilasi, dari belakang alien menarik kaki Reyes dan kemudian menculiknya. Singkat cerita, setelah situasi aman, Kelly dan yang lain kemudian keluar dari dalam lubang ventilasi. Di sini seorang prajurit yang bernama Ness shock seakan tidak percaya kalau saat ini mereka ditahan oleh alien. Jangan-jangan saat ini mereka juga ada di dalam pesawat alien yang sedang terbang di luar angkasa. Kelly kemudian penasaran kenapa Rodi bisa menggunakan senjata alien. Rodi sendiri pun juga tidak tahu, tiba-tiba saja dia bisa menggunakannya. Jack kemudian mengobati luka Raffi. Beruntung kaki Raffi hanya tergores sedikit. Raffi pun memberitahu kalau saat ini mereka memang sedang berada di dalam pesawat luar angkasa milik alien. Kemudian Raffi mengajak Kelly dan yang lain terus bergerak maju menuju tempat yang aman. Di tempat lain, sosok pemimpin alien memasang kabel-kabel di tubuh Reyes yang sekarat. Dengan alat itu, dia bisa melihat ingatan di dalam kepala Reyes. Alien itu pun akhirnya tahu detail mengenai rekan-rekan Reyes. Sementara itu, saat sedang berjalan, Kelly bertanya kepada Raffi berapa jumlah alien yang ada di dalam pesawat ini. Raffi menjawab kalau dia tidak tahu pasti, namun menurut perkiraannya jumlah alien itu ada lebih dari 15 ekor. Kelly pun lega karena menurutnya pesawat ini sangatlah besar. Para alien itu pasti kesulitan untuk mencari mereka. Namun Raffi memberitahu kalau para alien itu mempunyai sensor gerak yang terpasang di seluruh pesawat. Lewat sensor gerak itu, para alien bisa mendeteksi keberadaan mereka. Kelly pun penasaran kenapa para alien itu menangkap manusia. Raffi kemudian menjelaskan kalau para manusia yang ditangkap akan diternak untuk dijadikan makanan oleh alien. Kelly dan yang lainnya pun terkejut mendengarnya. Mereka kemudian melewati sebuah ruangan yang sangat besar yang dipenuhi oleh tabung-tabung aneh. Di saat Jack memeriksa salah satu tabung dari dekat, Jack kaget melihat ada manusia di dalamnya. Raffi pun memberitahu kalau para alien sengaja menangkap manusia dan kemudian memasukkannya ke dalam tabung-tabung itu agar tubuh manusia masih utuh meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Mereka kemudian memasuki ruangan besar yang dipenuhi oleh kontainer-kontainer. Mereka melihat kalau kontainer itu berasal dari bumi. Rodi kemudian memberitahu yang lain kalau dia memiliki firasat para alien yang ada di luar sana pasti sudah mengetahui keberadaan mereka. Cepat atau lambat para alien itu pasti akan datang ke sini. Rodi mengusulkan untuk jangan kabur lagi. Mereka harus balik melawan. Kelly pun memiliki ide, namun dia membutuhkan sukarelawan untuk mengalihkan perhatian para alien. Jack pun menawarkan diri untuk menjadi pengalihan perhatian karena dia bisa berlari dengan sangat cepat. Singkat cerita, Jack menunggu para alien di lorong. Setelah melihat segerombolan alien datang mendekat, Jack langsung berlari memancing para alien itu menuju ruangan kontainer. Setelah para alien itu masuk, Kelly dan yang lain langsung menembaki alien-alien itu di kepala hingga tumbang. Namun setelah mengalahkan alien-alien itu, Raffi sendiri malah merasa kalau serangan barusan terlalu mudah, pasti ada sesuatu yang aneh. Kelly pun kembali mengangkat senjata menuju pintu masuk, dan benar sekali pasukan alien yang lain kemudian muncul menyerang mereka. Ness yang ada di atas kontainer berusaha menembaki para alien, namun para alien itu ternyata membawa perisai. Ness pun langsung pergi bergabung bersama yang lainnya karena situasinya semakin tidak memungkinkan. Kelly mengajak yang lain untuk mundur. Di tengah-tengah baku tembak, Jack tewas dibunuh oleh alien. Kelly dan yang lain kemudian kabur ke dalam sebuah lorong. Raffi lalu mengajak mereka masuk ke dalam lubang pembuangan. Mereka semua pun masuk ke dalam lubang itu dan mereka terjatuh ke dasar lubang yang dipenuhi oleh genangan darah. Ness yang semakin histeris melihat banyak kerangka manusia berserakan di sana. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita dari atas dan ternyata wanita itu adalah ibu Raffi yang bernama Anya. Anya kemudian melempar tali agar Raffi dan yang lainnya bisa naik. Anya lalu mengajak mereka masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Kelly melihat Anya memakai seragam prajurit Rusia. Kelly pun bertanya bagaimana Anya bisa berada di dalam pesawat alien ini. Anya menjelaskan kalau dia juga diculik oleh alien sama seperti Kelly dan pasukannya. Hanya saja Anya sudah lebih dulu sadar dari mereka. Anya kemudian bertanya di mana lokasi Kelly pertama kali tersadar. Kelly menjelaskan ruangan tempat sebelumnya dia dan pasukannya tersadar. Setelah mendengar penjelasan Kelly, Anya memberitahu kalau Kelly tersadar di dalam ruangan trofi. Itu artinya Kelly dan pasukannya akan dijadikan souvenir oleh para alien. Itulah alasan kenapa Kelly dan yang lain masih memakai seragam lengkap dan senjata yang terisi penuh. Anya lalu memberitahu kalau dia sudah terbangun di dalam pesawat ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia tidak tahu pasti karena
sangat sulit melihat waktu di tempat ini, dan yang pasti anaknya Raffi lahir di dalam pesawat ini. Anya menyebut dia terbangun saat masa-masa invasi terjadi. Setelah mendengar penjelasan Anya, Kelly dan yang lainnya pun terlihat kaget, dan ternyata mereka sudah tertidur di dalam pesawat ini lebih dari 20 tahun lamanya. Anya kemudian menjelaskan pada tahun 1977 NASA mengirim satelit OSIT ke luar angkasa. Di dalam satelit itu terdapat peta lokasi bumi dan data mengenai semua hal tentang bumi. Ternyata di luar angkasa satelit itu ditemukan oleh para alien dan menggunakannya untuk menuntun mereka ke bumi. Para alien itu kemudian menculik para ahli strategi perang terhebat di dunia, baik dari darat, laut maupun udara. Para alien mencari informasi mengenai kelemahan militer manusia menggunakan alat yang bisa membaca pikiran manusia. Mereka akhirnya menjadi tahu bagaimana cara manusia berperang dan menggunakan informasi itu untuk mengalahkan para manusia. Namun efek samping dari penggunaan alat pembaca pikiran adalah manusia yang dipasanginya juga mendapat pengetahuan alien. Karena alat pembaca pikiran itu berjalan dua arah, Kelly pun akhirnya paham kenapa Reyes tiba-tiba bisa membaca tulisan alien dan Rhodey yang tiba-tiba bisa menggunakan senjata alien. Anya sendiri juga mempunyai keahlian, yaitu dia bisa mendengar suara alien berkomunikasi. Anya lalu berkata kalau dia membutuhkan bantuan Kelly dan yang lainnya. Sebelumnya Anya dan timnya berusaha menghancurkan sistem komunikasi milik para alien, namun usaha mereka selalu gagal dan semua timnya tewas terbunuh. Serangan Anya dan timnya ini merusak sistem pesawat, membuat Kelly dan anak buahnya akhirnya bisa terbangun. Jika alien yang ada di dalam pesawat ini berhasil memperbaiki alat komunikasi mereka, para alien itu bisa mengirim pesan kepada pasukan alien lain. Kelly kemudian teringat dengan keluarganya yang ada di bumi. Kemungkinan besar mereka sudah tewas karena serangan alien. Kelly pun akhirnya setuju untuk membantu Anya. Kelly lalu bertanya apakah Anya memiliki persenjataan yang memadai. Anya lalu menunjukkan kalau dia masih menyimpan beberapa bom. Anya pun memberitahu kalau ruangan komunikasi alien adalah tempat yang paling dijaga oleh para alien. Anya memprediksi kalau jumlah alien yang tersisa kini hanya 24 ekor saja, namun mereka tidak bisa menyerang secara langsung. Karena hal itu sangat beresiko, Kelly kemudian memiliki ide dia dan Rhodey akan mengalihkan perhatian alien, sementara Anya dan yang lain bisa menghancurkan pusat komunikasi alien menggunakan bom. Mereka pun langsung bergerak menjalankan misi saat itu juga. Anya memberikan gelang perisai alien kepada Kelly untuk melindungi dirinya. Kelly dan Rhodey kemudian pergi menuju lorong untuk memancing para alien. Melihat manusia yang mereka incar ada di luar, pemimpin alien langsung mengerahkan semua pasukannya untuk mengejar Kelly dan Rhodey. Setelah para alien itu pergi dari ruang komunikasi, Raffi, Anya dan Ness pun langsung memasukinya. Di tempat lain terjadi baku tembak sengit antara pihak Kelly dan para alien. Kelly mengaktifkan perisai untuk melindungi diri dari serangan para alien. Kelly dan Rhodey pun memancing para alien itu untuk menjauhi pusat komunikasi. Di dalam ruangan, Raffi dan Anya mulai menempelkan bom di setiap alat komunikasi alien, sementara Ness mengawasi dari pintu. Di luar, pemimpin alien mendeteksi ada manusia di dalam pusat komunikasi. Pemimpin alien itu pun sadar kalau dia sudah masuk ke dalam jebakan. Dia langsung memerintahkan beberapa pasukan alien untuk kembali ke dalam pusat komunikasi. Sementara beberapa alien yang lain masih bertempur melawan Kelly dan Rhodey. Kelly kemudian menghubungi Ness memberitahu kalau para alien sudah sadar dan mulai kembali ke ruang komunikasi. Dia menyuruh Ness dan yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Kelly dan Rhodey sendiri semakin terjebak karena para alien terus-terusan menembaki mereka berdua. Rhodey kemudian menutup pintu. Dia menyuruh Kelly membantu Anya dan yang lain, sementara dia sendiri akan menghadapi alien yang ada di sini. Rhodey kemudian menyalakan bom untuk membantai para alien yang ada di sana. Di ruang komunikasi, Ness, Raffi dan Anya bersiap-siap untuk pergi karena mereka mendengar para alien yang mulai berdatangan ke situ. Mereka berhasil membunuh para alien, namun para alien itu masih terus berdatangan mengepung mereka dari dua sisi. Anya pun menyuruh Raffi dan Ness untuk pergi. Dia sendiri yang akan menahan para alien itu. Pemimpin alien kemudian menembak Anya hingga tumbang. Anya yang sekarat pun menyalakan bom menghancurkan ruangan komunikasi alien itu hingga hancur lebur. Beruntung Ness dan Raffi berhasil selamat dari ledakan itu. Para alien yang tersisa kemudian mengejar mereka berdua. Ness lalu menyuruh Raffi bersembunyi di lubang ventilasi, sementara dia sendiri sengaja memancing para alien itu untuk mengejarnya. Setelah situasi tenang, Raffi kemudian keluar. Tiba-tiba dari belakang pemimpin alien menangkap Raffi dan memasukkannya ke dalam penjara yang dipenuhi oleh manusia-manusia yang ditahan. Beberapa saat kemudian Kelly masuk ke dalam penjara itu, namun dari belakang pemimpin alien memukulnya hingga pingsan. Setelah Kelly kembali tersadar, dia sudah dimasukkan ke dalam penjara juga. Raffi kemudian menghampirinya. Raffi memberitahu kalau Anya sudah tewas. Beberapa alien kemudian datang untuk membawa manusia yang akan dijadikan makanan. Para alien itu mengambil Kelly. Mereka menyeret Kelly menuju ruang jagal. Para alien lalu mengikat Kelly dengan posisi kepala di bawah di atas lubang.
lubang. Di saat alien akan menebas Kelly, tiba-tiba dari dalam lubang Ness muncul menembaki alien itu hingga mati. Kelly dan Ness kemudian kembali ke dalam penjara untuk membebaskan Raffi dan para tahanan lainnya. Ness kemudian menutup pintu untuk memperlambat pergerakan alien yang mengejar mereka. Setelah mereka kabur melewati beberapa lorong, mereka kembali melawan alien yang ada di sana. Di tengah-tengah baku tembak, Kelly pun akhirnya kehabisan peluru. Ness langsung melemparkan bom ke arah alien dan Kelly langsung menutup pintu itu. Ness pun akhirnya lega karena sepertinya mereka sudah membunuh semua alien yang ada di dalam pesawat ini. Namun tiba-tiba sebuah pisau besar menusuk dada Ness. Pintu itu kemudian terbuka. Ternyata itu pemimpin alien yang masih hidup. Kelly kemudian mengambil pisau untuk melawan alien itu. Kelly menyuruh Raffi untuk segera pergi. Kelly dan alien itu pun bertarung dengan sangat sengit. Namun Kelly terpojok karena alien itu sangat kuat. Alien itu membanting dan melempar Kelly hingga kewalahan. Kelly kemudian memancing alien itu untuk mengejarnya. Saat alien itu mendekat, Kelly langsung menutup pintu, membuat tubuh alien itu terbelah menjadi dua dan alien itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Kelly lalu menghampiri Raffi yang sedang memandangi cahaya dari atas. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Kelly pun mengajak Raffi keluar dari dalam pesawat ini. Setelah keluar, Kelly terkejut melihat kalau ternyata selama ini mereka tidak berada di luar angkasa karena pesawat alien ini masih terdampar di bumi. Mereka berdua melihat menara Eiffel dan gedung-gedung di kota Paris yang ada di sekitarnya sudah hancur lebur dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun, dan film pun selesai.